Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Kimia ITK, kami ingin menjelaskan mengenai matkul operasi zat padat. Nah, yang dimana kami pada hari ini akan menjelaskan sebuah unit alat yang bernama impact crusher. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Faizal Eka Wahyudi dari Angkatan Teknik Kimia 2024. Perkenalkan, nama saya Azra Muhammad Ibrahim dari Angkatan Teknik Kimia 2024. Perkenalkan, saya Dennis Faisal dari Teknik Kimia Angkatan 2024. Kenalkan, saya Suryatio Wibowo Pitupulu dari Teknik Kimia Angkatan 2024. Baik, jadi izinkan saya untuk menjelaskan mengenai crusher dulu. Nah, dari awal. Nah, jadi dalam dunia industri ada sebuah alat berat yang biasanya itu digunakan, sering digunakan untuk menghancurkan atau mengecilkan sebuah bongkahan bahan mentah yang awalnya besar menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, bentuknya itu seperti kerikil, pasir, ataupun debu. Nah, biasa alat itu disebut dengan mesin penghancur atau crusher. Nah, crusher ini ada banyak macamnya. Nah, jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu crusher yang biasa digunakan dalam dunia industri. Nah, crusher itu adalah impact crusher. Nah, jadi kira-kira teman-teman penasaran enggak nih, apa sih kira-kira itu impact crusher? Oke, baik. Dalam video ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai impact crusher dan variasinya, serta konsep, prinsip kerjanya, dan kegunaannya. Nah, dalam dunia industri, impact crusher biasa sering digunakan dalam industri sektor seperti pertambangan, konstruksi, dan bahan pakan ternak. Nah, di mana impact crusher ini memanfaatkan energi kinetik, yaitu tumbukan atau biasa yang disebut dengan impact. Nah, untuk menghasilkan sebuah bahan mentah dengan ukuran yang besar menjadi lebih kecil. Berbeda dengan crusher lainnya yang berbasis seperti menggunakan tekanan, contohnya kayak jaw crusher dan cone crusher. Impact crusher ini memanfaatkan kecepatan yang tinggi dan juga interaksi antar molekul kepada dinding alat tersebut untuk menghasilkan sebuah bahan mentah dengan partikel yang lebih kecil. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi di impact crusher ini ada beberapa jenis. Nah, kita bisa mulai dulu dari jenis yang pertama. Nah, yang pertama ini ada jenis yang namanya horizontal impact crusher. Nah, yang gimana horizontal impact crusher ini? Itu tuh crusher yang bisa dibilang tuh yang kecil lah. Nah, biasanya ini digunakan untuk bahan pakan ternak, industri bahan pakan ternak, yang dimana itu untuk pengolahan seperti jagung, gandum, oat, barley, dan lain sebagainya. Nah, yang dimana HIC ini atau horizontal impact crusher ini itu memanfaatkan gaya sentrifugal, yang dimana dia nantinya bakal menghasilkan bahan mentah yang dia itu lebih seragam ukurannya dan juga sedikit debunya. Kemudian kita bisa lanjut ke vertical shaft impact atau VSI. Nah, crusher ini itu menggunakan prinsip rock on rock dan rock on anvil. Nah, yang dimana sebuah partikel nanti bakalan dilemparkan, kalau tidak bertemu dengan antar partikel akan bertumbuk dengan dinding dari crusher itu. Nah, yang dimana ini sering digunakan dalam industri produksi pasir buatan, kemudian juga biasa sering digunakan dalam industri konstruksi yang berkualitasnya cukup tinggi. Kemudian yang terakhir kita bertemu dengan impact crusher yang berskala industri. Nah, yang dimana impact crusher ini itu skalanya lebih besar. Nah, yang dimana nanti akan menghasilkan produk sekitar 800 hingga 1000 ton per jam. Nah, biasanya dalam impact crusher ini itu menghasilkan partikel produk yang dia itu partikel produk dari bongkahan yang besar menjadi yang lebih kecil itu hingga 75 mm. Dan itu adalah
beberapa jenis-jenis dari crusher yang digunakan di impact crusher. Nah, seperti itu. Nah, setelah dari jenis-jenis dari impact crusher itu sendiri, kemudian ada cara bagaimana si impact crusher ini bekerja. Pertama, sebuah material akan dimasukkan ke dalam hopper yang akan dikumpulkan, kemudian akan dihancurkan oleh impact crusher. Bagaimana cara impact crusher itu menghancurkannya adalah menggunakan energi kinetik yang dihasilkan oleh si rotor. Rotor akan bekerja berputar dan akan menghasilkan energi untuk si impact crusher-nya. Semakin cepat si rotor itu bekerja, maka akan semakin efektif sebuah impact crusher untuk menghancurkan sebuah material. Kemudian materialnya akan dihancurkan secara berulang melalui hopper dan impact crusher itu sendiri. Setelah teman saya menjelaskan tentang prinsip kerja dari impact crusher, maka kita akan lanjut ke komponen-komponen utama yang ada dalam alat impact crusher. Nah, meskipun terdapat beberapa tipe, tapi komponen-komponen utama yang ada dalam impact crusher itu sendiri pasti ada. Jadi, yang pertama ada hopper. Hopper itu sendiri adalah komponen tempat masuknya material yang akan kita kurangi ukurannya. Nah, kemudian ada rotor, yaitu komponen utama yang berputar sebagai pemberi energi kinetik. Kemudian ada liner atau plat penghancur tempat tumbukan terjadi. Kemudian semua proses penghancuran itu terjadi di dalam komponen yang bernama crushing chamber. Crushing chamber itu sendiri adalah ruang tempat alat-alat komponen tadi yang saya sebutkan melakukan proses penghancuran. Nah, setelah proses penghancuran di dalam crushing chamber itu terjadi dan material mencapai ukuran yang diinginkan atau size yang diinginkan oleh industri atau pabrik, maka material tersebut akan keluar dari discharge system, akan keluar gitu. Jadi akan keluar dari discharge system sebagai produk atau produk material yang memiliki ukuran yang diinginkan. Oke, sekarang kita juga nyampe di part kegunaan dan juga aplikasi dari alat impact crusher ini. Seperti kita tahu bahwa kita dalam merancang alat tidak mungkin hanya asal doang kan dalam merancang alatnya. Pasti yang ada namanya kegunaan dan aplikasinya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat dan juga aplikasi dari alat impact crusher. Di mana yang pertama, bisa digunakan untuk dalam industri pertambangan, di mana nanti alat ini untuk menghancurkan batuan-batuan seperti menghancurkan limestone maupun agregat. Terus yang kedua, kita bisa gunakan dalam industri konstruksi, di mana nanti alat impact crusher ini bisa kita gunakan untuk memproduksi pasir maupun material-material lain bangunan untuk digunakan dalam membangun konstruksi. Terus yang ketiga, bahkan alat impact crusher ini bisa digunakan dalam industri peternakan, di mana nanti alat impact crusher ini untuk menghancurkan bijian-bijian dari buah-buahan ataupun lainnya supaya mudah dicerna. Jadi kesimpulannya ialah impact crusher merupakan alat penghancur yang sangat efisien dengan prinsip kerja berbasis energi tumbukan dan kecepatan tinggi, di mana memiliki variasi seperti HIJ yaitu Horizontal Impact Crusher dan juga VSI Vertical Shaft Impact Crusher. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi ini terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi energi, kualitas produk, dan juga fleksibilitas aplikasi yang digunakan untuk impact crusher ini sendiri.